Selamat pagi anak-anak kelas 5A, 5B dan 5C. Pagi yang cerah ini, walaupun hawanya dingin, kita tetap harus semangat. Nah anak-anak, hari ini kalian bertemu lagi dengan Bu Foni dalam pelajaran bahasa Indonesia. Oke, nah hari ini kira-kira kita mau belajar apa ya? Kalian semua sehat? Tetap semangat ya. Nah, kita mau belajar apa ini? Oke, siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat dalam pelajaran bahasa Indonesia yang sebelumnya? Yang kemarin kita belajar tentang apa? Betul banget. Menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, ya. Lalu menentukan kalimat penjelas dari kalimat utamanya. Benar kan? Kalau misalnya kalimat utamanya ada di awal, berarti kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas. Ya, kemarin juga Bu Foni sudah membahas sedikit tentang jenis-jenis paragraf. Masih ingat? Ada 3, betul sekali. Yang pertama paragraf deduktif. Masih ingat paragraf deduktif itu seperti apa? Hebat. Paragraf yang kalimat utamanya ada di awal. Ya, depan ya, ingat depan, jadi deduktif. Nah, lalu paragraf apa? Yang kedua? Betul sekali, paragraf induktif. Paragraf induktif itu ada di akhir paragraf. Dan yang terakhir ada di awal dan ada di akhir itu disebut betul sekali, itu adalah paragraf campuran. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih Bu Foni? Kita nggak jauh-jauh dari materi yang kemarin. Kita akan mengingat ulang mengenai cara menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Lalu kalian juga akan menentukan paragraf ini teh jenis paragrafnya deduktif, induktif atau campuran. Dan yang ketiga, kita akan menentukan ide pokok. Bu Foni, bedanya ide pokok dengan kalimat utama itu apa sih? Kita nanti akan pelajari ya. Siap belajar hari ini? Oke, tetap semangat. Kita akan mulai ya Nak ya. Nah, ini Bu Foni akan memberikan kalian sebuah cerita. Ya, cerita ini berhubungan dengan tanaman. Tanaman apa ya? Siapa yang di rumah punya kaktus? Wih, bagus-bagus ya, kaktus sekarang itu bentuknya macam-macam. Oke, kita akan baca, Bu Foni akan bacakan bacaan yang harus kalian baca. Kalian juga boleh baca dalam hati. Oke. Kaktus mempunyai adaptasi khusus untuk bertahan hidup di kondisi yang kering. Sebelum dilanjutkan, siapa yang tahu kaktus itu biasanya hidup di mana? Iya, di padang pasir ya. Dia kondisi yang kering, dia masih bisa bertahan hidup. Makanya kaktus mempunyai adaptasi khusus untuk bertahan hidup di kondisi yang kering. Batangnya yang tebal untuk menampung air. Akarnya sangat panjang sehingga bisa menjangkau tempat yang jauh untuk mencari air. Dinding batangnya dilapisi lapisan semacam lilin untuk mengurangi penguapan. Walaupun panas dia tidak masalah, ya. Kaktus pun memodifikasi daunnya sehingga berbentuk duri. Juga untuk mengurangi kadar penguapan. Nah, sekali lagi Bu Foni akan bacakan. Coba kalian dalam hati menentukan kira-kira mana yang kalimat utama dari bacaannya Bu Foni. Bu Foni akan bacakan sekali lagi ya. Bu Foni akan bacakan jauh lebih cepat. Kalian tolong lebih pahami. Kita mulai. Kaktus mempunyai adaptasi khusus untuk bertahan hidup di kondisi yang kering. Batangnya tebal untuk menampung air. Akarnya sangat panjang sehingga bisa menjangkau tempat yang jauh untuk mencari air.
Dinding batangnya dilapisi lapisan semacam lilin untuk mengurangi penguapan. Kaktus pun memodifikasi daunnya sehingga berbentuk duri juga untuk mengurangi kadar penguapan. Oke, siapa yang sudah tahu di mana letak kalimat utamanya? Wah, hebat sekali. Siapa yang menjawab kalimat utamanya ada di awal? Kalimatnya, kaktus mempunyai adaptasi khusus untuk bertahan hidup di kondisi yang kering. Siapa yang seperti itu? Oke, siapa yang akhir? Boleh tunjuk jari. Kaktus pun memodifikasi daunnya sehingga berbentuk duri, juga untuk mengurangi kadar penguapan. Siapa yang terakhir? Oke, kita lihat. Betul tidak jawaban kalian? Kita identifikasi ya. Nah, kalimat utamanya ternyata ada di awal. Kaktus mempunyai adaptasi khusus untuk bertahan hidup di kondisi yang kering. Nah, karena di awal, jadi kalian juga sudah tahu bahwa ini merupakan paragraf apa ya? Tahan dulu. Kita akan lihat kalimat penjelasnya. Karena tadi kalimat utamanya ada di depan, berarti kalimat sisanya adalah betul kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya yang pertama adalah batangnya tebal untuk menampung air. Yang kedua, akarnya sangat panjang sehingga bisa menjangkau tempat yang jauh untuk mencari air. Yang ketiga, dinding batangnya dilapisi lapisan semacam lilin untuk mengurangi penguapan. Dan yang terakhir, kaktus pun memodifikasi daunnya sehingga berbentuk duri, juga untuk mengurangi kadar penguapan. Itu kalimat penjelasnya. Jadi kalau kalian sudah tahu kalimat utamanya, kalian enak. Tinggal kalimat sisanya itu adalah kalimat penjelas dari kalimat utama tadi. Jelas? Ya. Nah, kalau kalian ada soal disuruh menyebutkan kalimat penjelasnya apa saja, silahkan pilih salah satu. Oke? Silahkan pilih salah satu. Paling tidak minimal kamu satu saja kalimat penjelasnya. Kalau kamu mau tulis dua atau semua ditulis, hebat. Paham? Nah, tadi karena kalimat utamanya ada di depan, maka paragraf tadi disebut paragraf. Betul sekali, paragraf deduktif. Ya, paragraf deduktif. Kita lanjut. Bu Foni punya cerita lagi kayaknya nih. Apa ya ceritanya? Masih tentang kaktus bukan ya? Bukan deh, ganti ya. Nah, Bu Foni akan bacakan. Kalian silahkan baca dalam hati, Bu Foni akan bacakan ya. Menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan sekolah saja. Menjaga kebersihan juga harus dilakukan oleh para siswa. Bapak atau ibu guru juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Karyawan sekolah, mulai tata usaha, kantin, koperasi, satpam, dan sebagainya juga harus sigap menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Coba kalian tentukan kalimat utamanya ada di mana? Di awal, di akhir, atau campuran ya? Oke, Bu Foni akan bacakan sekali lagi bacaannya supaya kalian lebih mudah, semakin mudah menentukan kalimat utamanya. Menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan sekolah saja. Jadi kalau menjaga kebersihan sekolah bukan hanya tugasnya Pak Aju dan Pak Dio, bukan hanya tugasnya Bapak dan Ibu ISS ya. Jadi bukan hanya dilakukan oleh petugas kebersihan saja. Menjaga kebersihan juga harus dilakukan oleh para siswa. Bapak atau
atau ibu guru juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Karyawan sekolah mulai dari tata usaha, kantin, koperasi, satpam, dan sebagainya juga harus sigap menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Oke, sudah ketemu? Siapa yang menemukan kalimat utamanya ada di awal? Yang kalimat menjaga kebersihan sekolah bukan hanya dilakukan oleh petugas kebersihan sekolah saja. Oke, siapa yang di akhir? Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Kita lihat ya, kita identifikasi betul tidak kalimat utamanya ada di pilihan kalian. Nah, ini dia kalimat utamanya. Ternyata adalah semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Dan itu ada di akhir, di bawah ya, paling bawah ya, di akhir paragraf. Kalimat ini ada di akhir paragraf. Untuk itu paragraf ini disebut paragraf apa? Induktif. Hati-hati ya dalam memilih kalimat utama. Siapa yang tadi merasa sudah betul menentukan kalimat utamanya di bacaan yang kedua ini? Hebat. Bagi yang belum betul, tidak masalah. Kita akan coba lagi ya. Siap? Oke, kalau menentukan kalimat utama sudah, menentukan kalimat penjelas sudah, menentukan jenis paragraf sudah, kita akan membahas apa ya sehabis ini? Masih ingat nggak tadi Bu Foni sudah memberitahu di awal? Betul sekali. Kita akan belajar tentang ide pokok suatu paragraf. Bu Foni, apa sih bedanya ide pokok suatu paragraf dengan kalimat utama? Nah, ternyata untuk menentukan ide pokok paragraf, ide pokok suatu paragraf itu ada 3 cara. Kita nanti akan bahas satu persatu caranya ya. Lalu bedanya apa Bu Foni? Nanti kamu akan tahu bedanya kalimat utama dengan ide pokok itu dari 3 cara ini. Paham? Oke, sebelum menentukan ide pokok, Bu Foni akan bacakan sebuah cerita lagi. Nah, ada cerita. Kalau tadi kaktus, lalu menjaga kebersihan sekolah. Kalau ini buah kedondong. Siapa pernah makan buah kedondong? Rasanya bagaimana? Manis-manis asem ya, asem-asem manis ya, enak tapi ya. Oke, ini juga banyak mengandung vitamin C untuk daya tahan tubuh kita. Yang belum pernah, nanti bilang sama orang tua kalian, "Mama, aku pengen kedondong." Ternyata banyak sekali manfaatnya, Nak. Oke? Yuk kita akan baca. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam itu ada manis dan asam ya, manis, asam, masam ya. Ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Jelas? Kita baca sekali lagi. Bu Foni akan baca jauh lebih pelan ya. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Oke, kita akan bahas satu persatu ya cara menentukan ide pokok. Nah, coba dilihat. Oke, Bu Foni akan jelaskan.
Cara menentukan ide pokok. Yang pertama, mengambil kalimat utamanya. Dari bacaan buah kedondong memiliki berbagai manfaat dan seterusnya, itu kalian sudah bisa menentukan kalimat utamanya. Nah, kebetulan kalimat utamanya ada di awal, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Oke. Nah, ide pokoknya itu bisa ambil sama persis kamu nulisnya. Ya, tinggal menyalin kalimat utamanya saja. Bu, jadi kalimat utama dengan ide pokok nggak ada bedanya. Nah, nanti yang cara kedua dan cara ketiga kamu tahu bedanya. Ini cara menentukan ide pokok yang pertama, boleh nulis sama persis. Jelas? Ya, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Oke, cara kedua. Cara kedua adalah mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Kan kalimat utamanya tadi buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Kalau misalnya Bu Foni bilang kedondong, kalian sudah tahu belum bahwa itu adalah buah? Tahu ya, berarti kata buah bisa kita hilangkan. Jelas? Jadi mengurangi kata-kata yang tidak perlu sebetulnya. Jadi ide pokoknya bisa dirangkum. Kedondong memiliki berbagai manfaat. Paham cara kedua menentukan ide pokok? Yang pertama tadi sama persis dengan kalimat utama boleh. Bu Foni, kalimat utamanya saya ini, ide pokok saya persis dengan kalimat utama, boleh tidak? Boleh. Cara kedua, mengurangi sedikit kata-kata yang artinya sebetulnya hampir sama. Kalau Bu Foni hilangkan kata kedondongnya, misalnya buah memiliki berbagai manfaat. Lah, buah apa? Bener nggak? Tapi kalau kata buah yang dihilangkan, kedondong memiliki berbagai manfaat. Orang yang baca juga jauh lebih tahu. Betul? Bisa ya menentukan ide pokok cara kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah apa nih? Membalik kata utama atau menyimpulkan kalimat utama. Maksudnya apa sih Bu Foni membalik kalimat utama? Saya bingung. Coba kita lihat. Ini bacaannya tadi, kita nggak usah baca ya. Nah, kalimat utamanya kan tadi buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ya kan? Nah, ini boleh dibolak-balik kata-katanya. Contohnya seperti ini. Manfaat buah kedondong. Cuma itu saja sudah cukup. Padahal kata manfaat ada di akhir kalimatnya kan. Ini dipindah ke depan. Jadi membalik kalimat. Nah, manfaat buah kedondong. Bisa juga berbagai manfaat buah kedondong. Paham nak? 3 caranya bisa ya. Yang pertama, kalian bisa menyalin ulang dari kalimat utama. Yang kedua, menghilangkan beberapa kata dari kalimat utama. Dan yang ketiga, membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utamanya. Jelas? Paham? Oke, hebat. Bu Foni yakin kalian anak-anak hebat. Silahkan nanti mencoba. Sehabis ini Bu Foni akan beri kalian latihan yang sudah ngeprint modul. Nanti bisa lihat di halaman 24, 25, 26. Nah, di halaman 24, 25, 26 nanti selain menentukan kalimat utama, jenis paragraf, dan kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya kalian tulis satu saja ya. Pilih salah satu saja ya kalimat penjelasnya ya.
Nah, selain menentukan kalimat utama, jenis paragraf dan kalimat penjelas, boleh di sampingnya kamu tulis ide pokok. Paham? Kan kamu sudah belajar tentang ide pokok. Jadi harusnya bisa ya menentukan ide pokoknya. Oke, nah di bawahnya juga ada menjawab pertanyaan dari bacaan. Betul? Nah, silahkan kalian jawab pertanyaan berdasarkan bacaan dengan jawaban yang lengkap. Harus ada kalimat jawabnya. Bisa? Tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas kalian. Tugas ini tidak perlu dikumpulkan. Kita akan bahas pada saat Teams meeting besok pagi. Paham? Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, kerjakan tugas-tugas dengan baik, tulisan yang rapi, tanda bacanya harus tepat, huruf kapitalnya harus diperhatikan. Ya, bisa ya anak-anak? Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Dah.